memperoleh pemahaman yang utuh dan aplikatif sehingga nanti kita mampu menerjemahkan teori-teori yang ada ke dalam praktik pembelajaran yang efektif, khususnya bagi peserta didik di sekolah dasar yang sedang berada pada tahap perkembangan kognitif yang sangat dinamis. Apakah sudah siap, Mas Yosef? Oke, sepertinya sudah. Sudah. Ya. Oke, monggo silahkan Mas Yosef. Sebentar. Nah, suara saya terdengar? Nggih, terdengar sekali Mas Yosef. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Prof. Joko Sudarto dan yang saya hormati teman-teman di RPL Rombel 2 ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi perlindungan kesehatan, keselamatan bagi kita semua. Baik, saya akan mulai pada presentasi siang hari ini, yaitu pemrosesan informasi dalam pembelajaran, prinsip dan karakteristik model pembelajaran pemrosesan informasi, yang selanjutnya teori pembelajaran pemrosesan informasi, dan penerapan model pemrosesan informasi dalam pembelajaran. Untuk latar belakang pemahaman eh, pemahaman terhadap proses belajar peserta didik merupakan aspek fundamental dalam pendidikan dasar. Karena pada tahap ini kemampuan kognitif siswa sedang berkembang secara pesat dan sangat dipengaruhi oleh cara mereka mengolah informasi. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berorientasi pada peserta didik, student center learning, yang menuntut siswa untuk aktif berproses, menyimpan dan menggunakan informasi yang diterima di kelas. Pergeseran paradigma ini menuntut pendidik untuk mengetahui bagaimana informasi diterima melalui memori sensorik, diproses dalam memori kerja, dan disimpan dalam memori jangka panjang sebagaimana dijelaskan dalam teori pemrosesan informasi. Oke. Untuk rumusan masalahnya yaitu apa prinsip dan karakteristik utama model pembelajaran pemrosesan informasi, bagaimana teori pembelajaran pemrosesan informasi menjelaskan proses belajar siswa, selanjutnya bagaimana penerapan model pemrosesan informasi dalam proses pembelajaran di pendidikan dasar. Langsung ke pembahasan. Yang pertama 2.1 yaitu prinsip dan karakteristik model pembelajaran pemrosesan informasi. Pengertian model pembelajaran pemrosesan informasi. Model pembelajaran pemrosesan informasi merupakan kerangka prosedural yang menjelaskan bagaimana siswa menerima, mengolah, menyimpan, dan memanggil informasi kembali dalam proses belajar. Model ini berpijak pada pandangan bahwa belajar adalah proses mental yang aktif dan terstruktur. Proses tersebut bekerja melalui tahapan seleksi informasi, pengolahan data dalam memori kerja, pengaitannya dengan pengetahuan yang sudah ada, dan penyimpanan dalam memori jangka panjang. Pemrosesan informasi sering dianalogikan dengan cara kerja komputer. Contohnya yaitu seperti saat guru memperlihatkan gambar siklus air. Siswa pertama-tama melihat atau memori sensoriknya, lalu fokus pada bagian tertentu yang dijelaskan guru atau atensi. Kemudian mulai mengolahnya dalam memori kerja. Yang selanjutnya yaitu ketika siswa diminta menjelaskan kembali proses penguapan. Mereka menggunakan memori jangka panjang untuk mengambil kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, prinsip dasar model pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu belajar sebagai proses mental aktif. Model ini memandang siswa bahwa
Siswa membangun pengetahuan melalui aktivitas berpikir, bukan sekedar menerima informasi pasif. Contohnya, siswa kelas 4 diminta membandingkan ciri makhluk hidup dan benda mati melalui diskusi kelompok. Prinsip yang selanjutnya yaitu perhatian sebagai penyaring informasi atau attention filter. Hanya informasi yang dapat perhatian akan masuk ke memori kerja. Contohnya, guru menggunakan media visual berwarna cerah dan audio singkat untuk menarik perhatian siswa pada materi pengelompokan hewan. Prinsip selanjutnya yaitu pentingnya encoding, storage, dan retrieval. Proses belajar ini mencakup pengodean informasi secara bermakna, penyimpanan dalam memori, dan pengambilan kembali saat diperlukan. Contoh untuk encodingnya yaitu siswa membuat mind map tentang perubahan wujud benda. Nah, yang storage contohnya yaitu mind map ditempel di kelas sehingga sering dilihat kembali. Untuk retrievalnya, siswa diminta menjelaskan proses mencair pada kegiatan kuis. Prinsip dasar selanjutnya yaitu kapasitas memori jangka pendek yang terbatas. Memori kerja hanya mampu menampung sedikit informasi dalam satu waktu, sehingga guru harus menyederhanakan penyajian materi. Contohnya yaitu guru menyampaikan langkah-langkah operasi hitung bentuk panjang secara bertahap, bukan sekaligus, agar siswa tidak mengalami overload informasi. Nah, yang kelima yaitu peran skemata dalam organisasi pengetahuan. Skemata adalah struktur pengetahuan dalam otak yang membantu siswa memahami dan menghubungkan informasi baru. Contoh, sebelum belajar pecahan, guru mengaitkan materi dengan pengalaman siswa, memotong pizza, memotong kue, atau memotong telur dadar. Prinsip dasar selanjutnya yaitu peran eksekutif kontrol atau metakognisi. Metakognisi merupakan kemampuan siswa mengatur strategi belajar sendiri. Sebagai contohnya, siswa diminta menuliskan strategi mana yang paling membantu mereka dalam mengingat bacaan, membuat ringkasan contohnya, membaca nyaring, atau membuat gambar. Dan yang terakhir, prinsip dasar yang terakhir, pengurangan beban kognitif atau cognitive load. Pembelajaran harus disajikan secara runtut, jelas, dan tidak membebani memori kerja. Contohnya, guru menggunakan infografis sederhana untuk menjelaskan siklus makanan, bukan slide penuh teks. Prinsip karakter model pembelajaran pemrosesan informasi yang selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran pemrosesan informasi. Dalam karakteristik ini, yang pertama, berfokus pada bagaimana siswa memperoleh dan menggunakan informasi. Model ini mengamati proses mental siswa saat memahami, menganalisis, dan menerapkan. Contohnya, siswa menganalisis teks bacaan untuk menemukan ide pokok dan informasi penting. Yang selanjutnya, menekankan aktivitas mental tingkat tinggi. Aktivitas seperti analisis, kategorisasi, dan evaluasi sangat ditekankan. Contohnya, siswa mengelompokkan berbagai benda di kelas berdasarkan sifat-sifatnya. Misalnya magnet, non-magnetis. Selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi Atkinson-Shiffrin. Yang pertama, sensory memory. Merupakan penyimpanan singkat informasi visual atau auditoris. Contohnya, saat guru menampilkan gambar daur hidup kupu-kupu, siswa melihatnya beberapa detik sebelum memutuskan untuk memberi perhatian. Yang selanjutnya yaitu short term atau working memory.
tempat pengolahan sementara dengan kapasitas terbatas. Contohnya, siswa mengingat langkah-langkah mengerjakan soal penjumlahan bersusun, tetapi hanya dalam 2 sampai 3 langkah dalam satu waktu. Yang selanjutnya yaitu long term memory, tempat penyimpanan permanen yang dapat bertahan lama. Contohnya, siswa yang sering membaca tentang hewan akan mudah mengingat ciri-ciri mamalia, meskipun pelajaran telah lewat beberapa minggu. Dan yang selanjutnya yaitu mekanisme perhatian dan pengulangan, rehearsal. Informasi ini dapat disimpan lebih lama ketika dilakukan rehearsal atau pengulangan, seperti mengulang materi atau mengaitkan dengan pengalaman siswa. Contohnya, guru meminta siswa membaca ulang ringkasan materi ekosistem secara bergantian sebelum kuis. Yang selanjutnya yaitu teori working memory dari Bedley. Yang A, sentra eksekutif. Pengatur utama yang mengarahkan perhatian memilih strategi belajar. Contohnya, siswa memutuskan apakah akan mencatat atau membaca ulang ketika mempersiapkan ujian. Nah, yang selanjutnya phonological loop. Bagian yang mengolah informasi verbal dan suara. Contohnya, siswa mengulang dalam hati perkalian 7 kali 6 untuk mengingat jawabannya. Untuk selanjutnya, saya serahkan lagi ke moderator, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali pemaparan yang sangat menarik dari Mas Yosef Fauzabiladuna. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari pemateri yang kedua, yaitu Mbak Rulita Jani Irawati. Kepada Mbak Rulita Jani Irawati, dipersilahkan. Terima kasih Pak Owen atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori skemata atau skema teori. Pengaruh skema dalam pemahaman bacaan. Siswa lebih mudah memahami bacaan jika topiknya sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada. Contohnya, siswa kelas 3 lebih mudah memahami teks permainan tradisional karena mereka pernah memainkan engklek atau kelereng. Dan yang kedua, pentingnya aktivasi pengetahuan awal. Guru perlu mengaktifkan skema sebelum pembelajaran. Contohnya, sebelum menjelaskan gaya, guru bertanya, pernahkah kalian mendorong meja atau menarik pintu? Selanjutnya ada teori metakognisi. Metakognisi adalah kemampuan siswa memahami dan mengendalikan proses berpikirnya sendiri, termasuk di dalamnya perencanaan, monitoring, dan evaluasi strategi belajar. Contoh strategi metakognitif adalah yang pertama, siswa menuliskan apa yang sudah dipahami dan belum dipahami setelah belajar IPA. Kemudian guru memberi lembar refleksi bagaimana yang paling sulit. Selanjutnya, siswa memilih strategi menghafal yang paling cocok, membuat ringkasan, membaca keras, dan membuat gambar. Selanjutnya tentang teori beban kognitif atau cognitive load theory. Yaitu teori ini menjelaskan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan kapasitas memori kerja agar siswa tidak mengalami overload. Jenis beban kognitif yaitu intrinsic load, tingkat kesulitan materi, extraneous load, beban tambahan akibat penyajian materi yang tidak efektif, German load, usaha belajar untuk membangun skema baru. Contoh di SD yang intrinsik itu adalah materi pecahan memang menuntut pemahaman konsep. Selanjutnya untuk contoh extraneous, yaitu si slide penuh teks membuat siswa bingung. Selanjutnya ada Jerman. Guru memberi latihan membandingkan pecahan untuk membangun pemahaman. Selanjutnya ada elaborasi, organisasi, dan pengulangan. Elaborasi adalah strategi memperkaya informasi dengan contoh, analogi, atau hubungan dengan pengalaman siswa. Contoh di SD yaitu mengaitkan sifat cahaya dengan pengalaman siswa bermain senter di rumah.
Yang kedua, organisasi mengatur informasi agar lebih mudah dipahami melalui mind map, outline, diagram, atau tabel. Contoh di SD, siswa membuat peta konsep tentang sumber energi. Yang ketiga, pengulangan terjadwal atau spaced repetition. Pengulangan berkala membantu transfer informasi ke memori jangka panjang. Contohnya, menyisipkan latihan singkat perkalian setiap hari selama 1 minggu. Selanjutnya, peran guru dalam memfasilitasi pemrosesan informasi. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa, attention. Perhatian menjadi pintu awal informasi masuk dalam memori kerja. Contohnya, guru menggunakan pertanyaan pemantik, permainan singkat, atau gambar menarik saat memulai pelajaran tema. Yang kedua, memfasilitasi encoding informasi. Guru perlu merancang kegiatan yang membantu siswa mengkodekan informasi secara bermakna. Contohnya, guru memberikan contoh nyata perubahan wujud benda melalui eksperimen es batu yang meleleh. Yang ketiga, menyediakan media sesuai kapasitas kognitif siswa. Penyajian materi harus mempertimbangkan kapasitas memori kerja agar tidak menimbulkan beban kognitif berlebihan. Contohnya, guru menyederhanakan diagram rantai makanan sebelum memberikan versi yang lebih kompleks. Kemudian, strategi pembelajaran berbasis pemrosesan informasi. Yang pertama, Advanced Organizer. Membantu siswa memahami kerangka konsep sebelum pembelajaran. Contoh di SD, guru memberikan bagan jenis-jenis energi sebelum mengajar IPA. Yang kedua, konsep mapping atau mind mapping. Membantu organisasi dan integrasi informasi. Contohnya, siswa membuat mind map siklus air. Yang ketiga, mnemonik digunakan untuk mempermudah mengingat informasi verbal. Contohnya, menghafal urutan warna pelangi, Mejiku Hibiniu. Yang keempat, menggunakan analogi dan contoh, membantu siswa memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Contohnya, di sini guru menjelaskan aliran listrik dengan analogi air mengalir dalam pipa. Kemudian yang kelima, pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning, mendorong elaborasi dan pemahaman mendalam. Contohnya, siswa di sini diminta mencari solusi mengurangi sampah plastik di sekolah. Dan yang keenam, scaffolding untuk meningkatkan elaborasi, memberi bantuan bertahap agar siswa membangun skema baru. Contohnya, guru memberi contoh pertama, lalu membimbing siswa hingga akhirnya mereka mengerjakan sendiri soal matematika. Yang ketujuh, pertanyaan HOTS, mengembangkan kemampuan analisis, evaluasi, dan kreasi. Contohnya, mengapa banjir bisa terjadi meskipun hujan tidak deras? Kemudian, yang pertama, contoh kegiatan pembelajaran. Di sini ada contoh kegiatan yang pertama, ada Advanced Organizer. Guru membuka pelajaran dengan bagan ekosistem lengkap dengan istilah kunci. Manfaatnya untuk memudahkan siswa mengaktifkan skemata. Yang kedua, pembuatan peta konsep. Siswa membuat peta konsep tentang sistem pencernaan manusia setelah penjelasan. Manfaatnya meningkatkan organisasi informasi. Yang ketiga, kegiatan elaborasi. Diskusi kelompok, membuat ringkasan, menghubungkan konsep lama dengan konsep baru. Manfaatnya membantu penyimpanan memori jangka panjang. Yang keempat, pengulangan, review dan kuis. Guru memberikan kuis mingguan singkat untuk latihan retrieval. Manfaatnya memperkuat ingatan. Kemudian yang kelima, penggunaan media visual, mengurangi beban kognitif dengan menyajikan diagram sederhana terlebih dahulu. Contohnya, diagram alir proses fotosintesis. Kelebihan dan kelemahan model pemrosesan informasi. Kelebihannya,
Yang pertama, meningkatkan pemahaman mendalam melalui elaborasi dan organisasi informasi. Dua, menemukan kemampuan metakognitif karena siswa dilatih memonitor proses berpikir. Yang ketiga, meningkatkan retensi informasi karena digunakan encoding bermakna dan latihan retrieval. Kelemahannya, membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama saat membuat mind map atau diskusi elaboratif. Yang kedua, menuntut guru kreatif baik penyajian materi maupun penggunaan media. Yang ketiga, menuntut kesiapan kognitif siswa, terutama untuk tugas yang memerlukan HOTS. Implikasi bagi pembelajaran pendidikan dasar. Yang pertama, mengoptimalkan perhatian dan minat belajar. Guru perlu menyiapkan aktivitas memantik yang menarik dan relevan agar informasi masuk ke memori siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis sejak dini. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan bermakna. Pemerolehan, penyimpanan, dan penggunaan informasi menjadi lebih efektif melalui organisasi materi, scaffolding, dan pengulangan terjadwal. Saya kembalikan ke Pak Wawan Setiawan. Oke, terima kasih sekali pemaparan dari Bu Rulita Jani Irawati yang sangat menarik tadi. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Silakan kepada rekan-rekan semua bisa untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau pandangan terkait dengan materi yang baru saja disampaikan. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo, silakan. Saya, Mas. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Mbak Ima, penanya pertama, monggo yang lain. Nggih, saya bisa langsung ini diskusi nggih. Oke, langsung saja Mbak Ima, monggo. Nggih. Nggih, sebelumnya mohon maaf, Prof, saya harus off cam nggih. Yang saya tanyakan di sini sebelumnya tadi Mas Yosef kalau nggak salah menyampaikan dalam teori Atkinson dan Shiftrin bahwasanya pembelajaran itu terjadi kan melalui 3 tahap memori. Yang pertama sensory memory, short term memory, dan long term memory. Proses perhatian dan pengulangan menjadi kunci agar informasi dapat berpindah dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Pada siswa SD yang kapasitasnya memorinya masih terbatas, strategi ini sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap guru yang mendidik siswa-siswinya. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana sih mekanisme perhatian dan pengulangan dapat membantu siswa-siswi sekolah dasar mengalihkan informasi dari yang tadi memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Kalau bisa mungkin bisa diberikan contoh konkret di dalam kelasnya Mbak-mbak ya, Mbak-mbak tadi yang sudah menyampaikan PowerPoint-nya tadi. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, terima kasih sekali pertanyaan dari Mbak Ima Matul. Kami tampung dulu. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, silahkan Mbak Isna Firdausi. Untuk Mbak Ima Matul, bisa pertanyaannya nanti sambil ditulis di kolom chat, nggih. Nggih, siap, Mas. Monggo Mbak Ima untuk pertanyaan yang kedua, Mbak Isna. Oh, nggih, mohon maaf off cam karena sedang hujan deras. Suara saya jelas nggih tapi Nggih, jelas sekali Mbak Isna. eh terima kasih banyak atas kesempatannya. Tadi telah dijelaskan sangat lengkap sekali. Nah, pertanyaannya saya itu tentang pengaruh beban kognitif terhadap pembelajaran. Pertanyaannya yaitu, kira-kira apa saja jenis-jenis beban kognitif yang dimiliki siswa? Lalu bagaimana guru itu dapat merancang pembelajaran untuk meminimalkan beban kognitif yang berlebih pada siswa? Nanti saya tulis di chat nih.
Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Isna. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga dari Mbak Femi. Silakan Mbak Femi untuk pertanyaannya. Bentar. Eh, saya ingin bertanya tadi mengenai sebentar ya Mas. Metakognisi itu kan kemampuan siswa untuk mengetahui dan mengendalikan pikirnya sendiri. Nah, dalam pembelajaran, siswa yang punya metakognisi baik itu dia mampu merencanakan, memantau, dan mengevaluasi strategi yang mereka gunakan gitu. Nah, di sekolah dasar, keterampilan ini kan perlu ditanamkan sejak dini. Nah, menurut kelompok, gimana strategi metakognitif itu dapat membantu siswa SD menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan efektif? Bisa dipahami? Oke, terima kasih sekali Mbak Femi atas Mhm. pertanyaannya yang tadi berkaitan dengan sebentar. Tadi saya sudah mencatat bagaimana strategi metakognitif dapat membantu siswa SD menjadi pembelajar yang lebih efektif dan mandiri. Seperti itu, nggih, Nggih, Mbak Femi? nggih, betul. Terima kasih Mas Wawan kesempatannya. Oke. Oke, ini untuk sesi yang pertama, saya tak berdiskusi dulu dengan Mbak Ruli dan Mas Yosef untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Nggih, mohon waktunya sebentar. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama dari pertanyaannya Mbak Imamatul akan langsung dijawab oleh Mas Yosef Fauza Belladonna. Kepada Mas Yosef dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk rekan saya, teman saya, Mbak Imam Matul yang sudah berkenan bertanya. Mari kita diskusi bersama, saling sharing, saling berbagi informasi, karena ini untuk menyangkut apa, kegiatan pembelajaran di sekolah kita juga. Tentang mekanisme perhatian pengulangan dalam memori. Nah, yang pertama yaitu perhatian atau attention. Jadi yang ditanyakan Mbak Imam Atul, bagaimana mekanisme perhatian dan pengulangan membantu siswa sekolah agar mengalih jangka panjang, pendek, panjang. Berikan contoh konkret. Oke, yang pertama yaitu contohnya yaitu tentang perhatian dulu, attention. Perhatian adalah titik awal informasi, titik awal masuknya informasi. Tanpa perhatian, otak tidak akan memproses apapun. Contohnya misalkan saat siswa melamun, informasi tidak akan bisa masuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengulangan. Kita harus mengulangi pengulangan atau rehearsal tadi. Pengulangan adalah mengulang informasi berkali-kali agar tidak cepat hilang. Ini membantu informasi berpindah dari memori jangka pendek ke memori yang jangka panjang. Nah, misalkan memori jangka pendek kan hanya menyimpan kurang lebih 7 informasi selama 20 detik. Nah, perhatian penuh membantu informasi itu masuk ke memori. Jadi kita harus memberikan perhatian yang penuh juga kepada siswa. Selanjutnya, pengulangan memperkuat jejak memori. Sering-sering kali diulang, maka jejak memori akan masih selalu ingat. Serta ulangan kecil lebih efektif daripada belajar sekaligus banyak. Dan yang selanjutnya, kombinasi perhatian dan pengulangan. Memori menjadi lebih kuat, akan menjadikan memori lebih kuat. Nah, untuk contohnya, yaitu misalkan bernyanyi saat menghafal perkalian. Jadi siswa lebih fokus atau attention-nya atau lirik lagu sama dengan pengulangan. Nah, untuk contohnya lagi, guru memberi review
1 menit di akhir pelajaran. Nah, itu untuk pengulangan lagi, sebagai pengingat lagi. Nanti siswa menyebutkan 3 hal yang sudah kalian pelajari tadi apa setelah pembelajaran. Nah, atau contohnya lagi flashcard kosakata, bisa dalam bahasa Inggris atau kosakata atau misalkan dalam pembelajaran IPA, bagaimana menguap, bagaimana apa, itu membuat flashcard-flashcard yang simpel saja sebagai pengingat kembali. Jadi anak-anak akan mengingat kembali apa yang sudah belajar tadi. Nah, selanjutnya lagi siswa membaca definisi secara berpasangan. Nah, siswa itu dibuat berpasang-pasangan. Apa sih ini definisinya? Apa sih ini definisinya? Bagaimana pemrosesannya? Nah, siswa akan lebih mengena. Nah, dan tidak jenuh akan ada. Dan itu lebih membekas lagi, mempertajam, memperlama di memorinya di otak. Intinya adalah perhatian atau attention tadi membuat informasi lebih mudah masuk ke otak. Kita membuat perhatiannya dulu. Ketika siswa sudah fokus perhatiannya, maka kita bisa melakukan pengulangan atau membuat informasi agar disimpan lebih lama. Keduanya bekerja bersama untuk menciptakan ingatan kuat pada siswa. Jadi, kunci utama itu pada perhatiannya dulu. Ketika sudah perhatian, maka kita membuatkan model-model dari pengulangannya bisa, atau membuat strategi-strategi penyanyiannya bisa, maka akan lebih cepat ingat. Seperti eh, guru agama yang tadi di sekolah saya barusan menyampaikan apa tepuk wudhu. Jadi cara mau mengajarkan cara wudhu tapi menggunakan tepuk wudhu. Nah, siswa akan lebih mengingat tepuk wudhunya dulu. Nah, tersistem dari awalnya sampai nyanyian akhirnya lirik-liriknya. Nah, baru dipraktekkan. Tadi apa? Yang pertama, oh ternyata membaca basmalah dulu dan niatnya. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai di urutan yang terakhir. Jadi anak akan lebih mengena proses pembelajaran tadi tentang wudhu di agama Islam. Menurut saya seperti itu, Bu atau Mbak Imamatul. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Baik, Mas Yosef sudah memberi penjelasan mengenai mekanisme pengulangan tadi. Kalau boleh saya simpulkan pada intinya, kita sebagai guru itu hanya ada 2 kunci, yaitu mengkombinasikan perhatian murid kepada kita dan juga mengulang segala materi yang sudah kita sampaikan dengan bentuk strategi apapun. Mungkin seperti itu, nggih. Kalau bisa saya simpulkan. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Ima. Atau mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan dari jawaban Mas Yosef atau tadi kesimpulan dari Mbak Ima. Cukup nggih. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi dari pertanyaan Mbak Isna Firdausi yang akan dijawab oleh Mbak Rulita Janirawati. Monggo Mbak Ruli. Ya, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih Mbak Isna atas pertanyaannya. Di sini pertanyaan dari Mbak Isna, apa saja jenis-jenis beban kognitif dan bagaimana guru dapat merancang pembelajaran untuk meminimalkan beban kognitif berlebih pada siswa. Jadi di sini jenis-jenis beban kognitif tadi ada beban intrinsik, tingkat kesulitan materi itu sendiri. Contohnya pecahan lebih sulit daripada penjumlahan biasa. Kemudian yang kedua ada beban ekstrinsik, gangguan dari luar yang membuat siswa sulit fokus. Contohnya, slide terlalu ramai, suara bising. Kemudian yang ketiga, beban Jermani. Beban otak untuk memahami dan mengolah informasi. Ini justru beban yang baik. Nah, cara mengurangi beban kognitif yaitu yang pertama, gunakan gambar sederhana, bukan terlalu banyak teks. Biasanya anak-anak itu lebih tertarik untuk melihat gambar dibandingkan melihat banyak teks. Kemudian beri langkah-langkah kecil. Kemudian yang ketiga, gunakan contoh nyata. Keempat, hindari penjelasan bertele-tele. Yang kelima, gunakan alat peraga untuk memudahkan pemahaman. Nah, contohnya yang di SD itu mengajarkan pecahan dengan kue atau roti. Itu berarti secara konkret kita menghadirkan benda nyata di dalam pelajaran. Kemudian menayangkan video singkat 1 menit.
bukan video panjang. Jadi videonya itu hanya singkat saja. Jangan yang terlalu panjang, lebih dari 1 menit itu anak akan cepat bosan. Kemudian membuat tabel penjumlahan agar tidak perlu menghafal satu per satu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa jika guru mampu mengurangi beban kognitif yang tidak perlu, siswa akan lebih mudah memahami materi dan tidak cepat lelah dalam berpikir. Begitu jawaban dari saya kembalikan kepada Pak Wawan Setiawan. Oke, terima kasih sekali jawabannya dari Mbak Rulita. Oke, bagaimana Mbak Isna? Oh iya, apa sudah sangat jelas sekali. Berarti memang kita sebagai guru itu harus punya banyak strategi begitu nggih untuk bisa membantu siswa untuk mengurangi beban kognitif mereka begitu. Terima kasih Oke, banyak Mbak Ruli, Pak Wawan, Pak Yosef. sama-sama. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi dari Mbak Femi Anugrah Wardani yang tadi bertanya tentang jelaskan bagaimana strategi metakognitif dapat membantu siswa SD menjadi pembelajar yang lebih mandiri dan efektif. Ini akan coba saya jawab, nggih, Mbak Femi. Jadi intinya metakognitif itu adalah kemampuan siswa untuk memikirkan cara mereka belajar. Jadi siswa itu seperti menjadi pelatih bagi dirinya sendiri. Nah, di sini strategi metakognitif itu meliputi yang pertama yaitu merencanakan. Di sini siswa tahu apa yang akan mereka ingin pelajari itu apa. Misalnya setelah merencanakan, yang kedua yaitu memantau. Nah, di sini siswa mengecek apakah mereka itu sudah betul-betul paham atau belum dalam mereka belajar suatu materi. Dan selanjutnya yaitu mereka mengevaluasi. Jadi mereka menilai apakah cara belajar yang mereka gunakan itu sudah tepat atau belum. Nah, di sini untuk poin-poinnya yaitu mereka yang pertama melatih kemandirian belajar. Jadi mereka secara mandiri bisa belajar sendiri, melakukan sendiri sesuai dengan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka senangi, apa yang mereka butuhkan dan mereka menggunakan strategi-strategi sendiri seperti itu. Yang kedua, mereka menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi mereka bertanggung jawab apa dengan apa yang telah mereka lakukan seperti itu. Dan yang terakhir mereka membantu siswa memperbaiki cara belajar. Contohnya di SD, di sini guru meminta siswa untuk menulis. Contohnya menulis hari ini saya ingin menguasai materi tentang siklus air gitu misalnya. Di sini setelah setelah guru meminta siswa untuk menulis, yang kedua setelah belajar tentang siklus air, itu siswa bisa menjawab, apakah bagaimana yang sudah saya pahami, apakah sudah paham atau belum. Terus bagian mana yang masih saya merasa bingung, seperti itu. Dan untuk yang terakhir, siswa bisa membuat catatan ringkas setelah mempelajari materi. Jadi setelah mereka mempelajari materi, mereka membuat catatan-catatan agar mereka sejauh mana mereka pemahaman mereka dan cara belajar mereka itu sudah tepat atau belum. Jadi kesimpulannya, metakognitif itu membuat siswa lebih mandiri dan sadar tentang bagaimana proses belajar. Nah, ini sangat penting untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik sejak SD. Untuk penanaman karakter juga ini sangat penting tentang metakognisi. Seperti itu jawaban dari saya, Mbak Femi. Ya, Pak Wawan, ya Allah, terima kasih penjelasannya sangat bisa dipahami. Terima kasih banyak Pak Wawan dan kelompok. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya sesi yang kedua di sini di kolom chat sudah ada 3 penanya, yaitu dari Mbak Dana Hafel Hafilar, Mbak Nabila, dan Mbak Sukma di sini. Untuk ketiga pertanyaan ini kami diskusikan terlebih dahulu, nggih, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaannya.
Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik dari Mbak Dana Vel, yaitu tentang teori skemata. Tadi sudah dijelaskan, nggih. Teori skemata itu menekankan bahwa pengetahuan tersimpan dalam struktur mental yang disebut skema. Semakin kaya skema yang dimiliki, semakin mudah mereka memahami informasi. Aktivasi pengetahuan awal menjadi langkah penting sebelum memulai pembelajaran. Pertanyaannya yaitu mengapa aktivasi skemata penting dalam pembelajaran di sekolah dasar dan bagaimana cara guru melakukannya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ini dari Mbak Dana Vel. Ini coba akan saya jawab. Nah, di sini skemata adalah pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Nah, di sini kan karena di situ siswa sudah memiliki pengetahuan sebelumnya, otak siswa itu akan lebih cepat memahami hal baru. Nah, jika dikaitkan dengan pengalaman lama. Nah, ini disebut aktivasi skemata. Nah, skemata yaitu pengetahuan dasar siswa. Membantu siswa menghubungkan hal baru dengan pengalaman-pengalaman lama. Yang selanjutnya yaitu mempermudah pemahaman dan mengurangi kebingungan dari siswa. Nah, selanjutnya membantu siswa membantu guru mengetahui kesiapan siswa belajarnya itu sudah seperti apa atau sudah sampai mana. Contohnya di SD, saat belajar materi tentang gaya. Di sini guru bertanya, pernahkah anak-anak mendorong meja atau apakah yang akan terjadi? Nah, dari pengalaman mereka pernah mendorong meja, siswa mengerti bahwa gaya bisa menggerakkan suatu benda. Nah, selanjutnya saat mereka belajar jenis-jenis hewan, guru bisa bertanya, siapa yang di rumah mempunyai kucing? Itu misalnya. Nah, di sini siswa bisa langsung menghubungkan dengan materi yang baru dan dengan pengalaman mereka. Seperti itu. Kesimpulannya, aktivasi skemata membuat pembelajaran lebih mudah dipahami karena berkaitan dengan apa yang telah dulu mereka pelajari atau berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari di rumah. Karena siswa menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Seperti itu jawaban dari kami. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan tentang skemata atau menanggapi. Mungkin cukup, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nabila akan dijawab oleh Mas Yosef Fauza Beladona. Monggo Mas Yosef. Ya, terima kasih Mas Wawan selaku moderator dan juga terima kasih Mbak Nabila sudah bertanya. Mari kita diskusi lagi, mari kita saling sharing lagi tentang sebutkan dan jelaskan dua contoh kegiatan sederhana yang dapat dilakukan guru di kelas untuk membantu siswa mengolah dan mengingat informasi dengan lebih baik. Baik, intinya adalah kegiatan harus sederhana dulu, mudah dilakukan, menarik, dan bisa membantu. Latihan pengulangan tadi yang dikatakan tadi, sehingga apa daya pikir dari peserta didik itu menjadi lebih optimal. Dan saya kira kalau ini diterapkan, memang guru harus harus secara khusus memperhatikan perbedaan karakteristik para peserta didik itu. Karena kemampuan dari peserta didik itu berbeda-beda. Ya, itu mungkin yang kemudian tadi ada 6 berapa Pak? 6 pertanyaan tadi ya Mas? Ya Prof, Mas. 6. 6 atau 5? 6. Yang tadi Mbak Emma itu ya. Jadi terkait dengan apa? Perhatian dan apa tadi? Perhatian Perhatian dan pengulangan dalam memori. pengulangan, yaitu kan perhatian attention. Jadi memang di dalam proses pemrosesan informasi itu supaya pesan atau message atau materi itu bisa diserap, memang kan guru harus
memperhatikan kondisi dari para peserta didik. Jadi memang perhatian dan pengulangan itu menurut saya dua apa ya, dua hal yang sangat penting ya di dalam aspek apa pembelajaran itu, atau di dalam pemrosesan informasi itu. Jadi saya kira dengan apa adanya perhatian dan pengulangan secara terus-menerus, saya kira akan apa eh, bisa tadi jadi proses informasi yang disampaikan itu bisa membentuk memori tadi Bu Bu Irma, intinya kan begitu. Tadi sudah dijawab saya kira oleh kelompok 4 ya. Kemudian yang kedua siapa Bu Mbak Penny, Mbak apa? Mbak Pemi ya? Nggih, Mbak Prof. Isna ya? Senang, Prof. Nggih. Isna. Mungkin saya salah nyatatnya jadi. Yang perhatian dan pengulangan ini Bu Isna ya? Iya. Bu Oh, Bu Ima, Imam betul. betul Bu Ima, Prof. Oh, yang tadi yang Bu Ima itu kan sama ya, pemrosesan dan pengulangan sama, bukan? Kalau Bu Imam betul perhatian dan pengulangan. Kalau Bu Oh, Isna itu jenis-jenis beban kognitif dan cara menguranginya. oh, yang beban kognitif itu siapa? Yang Sinten, Prof? Yang Komputer? tadi kan ada yang terkait dengan istilah beban kognitif itu. Oh, itu Bu Sukma. Ya, jadi beban kognitif itu kan ini ya intinya bahwa apa? eh, Kalau boleh saya mengatakan ya beban kognitif itu udah jumlah itu upaya mental yang dibutuhkan saat menerima dan memproses informasi itu yang terkait dengan ini tugas-tugas pikiran ya. Jadi seperti mengingat, kemudian belajar dan bernalar dan seterusnya itu. Nah ini sebenarnya kan adalah apa ya konsep kunci di dalam teori, mungkin teori yang menyatakan bahwa kapasitas memori memori kerja ya, memori kerja manusia itu memang sangat apa, sangat sangat terbatas itu, sehingga memang pembelajaran yang efektif harus dirancang dengan apa? Ini dengan dirancang untuk menghindari tadi beban apa? Beban memori kerja atau Aktif. beban kognitif yang mungkin overload ya, jadi berlebihan apa mungkin di atas apa? Di atas kemampuan manusia untuk menyerap itu. Kan ada dua toh Mas, sebenarnya kalau kita bicara tentang beban kognitif itu ada beban yang apa tadi sudah disinggung beban kognitif yang intrinsik gitu ya, intrinsik gitu. Itu apa kalau beban kognitif yang intrinsik itu apa? Kalau yang intrinsik itu kesulitan bawaan dari materi itu sendiri, Prof. Oh itu berarti terkait dengan ini ya kesulitan yang melekat pada bahan ajar atau mungkin topik Oke, yang sedang jadi dipelajari ya itu kan. Jadi kan terkait dengan informasi berarti kan. Kalau yang beban yang ekstrinsik ekstrinsik ya apa? berarti dari yang dari luar itu. Jadi seperti siswa itu sulit fokus, ada eh, gangguan dari luar atau bagaimana kan bisa, atau mungkin terlalu ramai, jadi tidak bisa Ya, terfokus tensionnya atau perhatiannya seperti itu, Prof. ya intinya bahwa beban itu bukan disebabkan karena cara informasi yang disajikan bukan ya, tapi lebih pada apa? Eh, Artinya itu bukan pada isi materi maksudnya ya. Ya toh, tapi mungkin banyak disebabkan oleh cara informasi itu disajikan gitu. Jadi bisa Bisa mungkin jadi faktor berasal dari dari luar ya, Prof. penyajian yang tidak jelas, mungkin bisa membingungkan itu kan termasuk apa? Beban kognitif yang tadi yang dari ekstern tadi ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Beban kognitif yang Germain itu. Kalau ini kan berarti terkait dengan apa? Beban yang ini diperlukan untuk ini apa? Memahami konsep-konsep yang baru. Menginteraksikan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada kan gitu. Sehingga bisa apa? Menghasilkan pemahaman yang lebih 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 mendalam itu. Karena ini kan yang beban kognitif yang Germain itu kan bisa apa ya? Bisa mendorong proses pembelajaran itu. Oke, itu mungkin masih ada yang tadi siapa Bu yang tadi dikatakan itu
analoginya itu seperti cara kerja komputer tadi Bapak Bu Bu Sukma, Sukma. Pak, Prof. Oke. Jadi memang kan model pembelajaran pemrosesan informasi itu kan sebuah kerangka ya, sebuah pendekatan, sebuah teori kognitif gitu yang yang menjelaskan proses proses dari dalam pikiran anak itu di dalam menerima jadi menerima, menyimpan dan menggunakan informasi kan intinya gitu. Sehingga memang ini kan berakar kuat pada gagasan otak manusia yang tadi dikatakan bahwa bekerjanya itu mirip dengan dengan komputer itu. Nah, komputer itu yang kan misalnya ini ya kan mungkin kalau yang terkait dengan tahapan-tahapan pemrosesan informasi itu kan ini misalnya yang pertama kan pasti dimulai dari input ya masukan itu. Input dulu. Kalau di komputer input masukan itu berarti apa? Apa Mas? Ibaratnya masukan ya. Kemudian setelah itu disimpan ya. Memori berarti apa kalau di itu ada di komputer itu ada RAM, ada juga hard drive itu ya. Ya, kalau Hard yang disk bisa perangkat atau input kan bisa. ada mouse, ada yang itu yang di nunul-nunul apa kayak apa keyboard ya. Kemudian setelah itu adalah pemrosesan itu ya unit itu CPU itu ya unit pemrosesan sentral. Keluarannya berupa apa? Perangkat kalau di komputer. Outputnya bisa data, bisa berupa Ya, ya, banyak mungkin sekali. dari monitor, dari printer ya. Jadi itu kan perangkatnya kan mesti ada itu. Jadi supaya bisa memproses itu berarti harus ada monitor, harus ada printer itu. Jadi intinya itu. Jadi informasi sensorik dari lingkungan kemudian diterima itu bisa dilihat, bisa juga didengar, bisa juga tadi. Jadi intinya kan bisa dilihat, kalau cetak itu dilihat ya. Termasuk yang video itu kan bisa dilihat, bisa juga mungkin audio visual itu bisa dilihat dan bisa didengar. Itu kan inputnya seperti itu. Ini kan berarti penyampaian materi peserta dari pendidik kepada peserta didik menggunakan berbagai macam bahan ajar tadi. Jadi apakah cetak, apakah yang rekaman, bisa juga mungkin yang video, jadi video audio visual, jadi gabungan antara yang didengar dengan yang dilihat itu. Oke, mungkin itu. Jadi kalau yang pemrosesan memang kan informasi itu kan pasti kalau di komputer ya sama ya, mungkin diolah, diorganisir, kemudian dimasuk di dalam di dalam dimaknai maksud saya, itu kan prosesnya seperti itu. Kalau keluarannya saya kira ya tadi kalau di eh, pembelajaran kan respon terhadap informasi ya yang diproses itu seperti apa. Mungkin ada tulisan, ada perkataan, mungkin ada perilaku, ada tindakan lain seterusnya itu. Mungkin itu Bu apa Bu. Jadi untuk menghambat untuk menghindari beban kognitif memang strategi pembelajaran yang dilakukan eh, pendidik itu sangat 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 penting ya. Yang belum siapa Bu Nabila tadi apa? Kalau Bu Yang Bu Nabila Nabila tentang tadi tentang apa Mas? contoh kegiatan sederhana yang membantu siswa mengolah dan mengingat informasi siswa, Prof. Ya itu saya kira melalui ini mulai forum diskusi kan ya, diskusi kelompok, kemudian meminta para peserta didik untuk ini jadi membuat mind map itu ya sering disebut dengan peta pikiran ya. Jadi melalui diskusi membantu siswa saling saling menjelaskan, kemudian memperbuat pembahasan dan seterusnya. Jadi itu kan proses proses membantu siswa secara visual di dalam mengolah, di dalam mengingat informasi dengan cara yang cukup tadi. Jadi bisa dengan diskusi kelompok misalnya ya. Itu mungkin.
Itu mungkin tambahan dari saya, Mak, untuk diskusi apa sore hari ini atau siang hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Saya kira cukup, Prof. Jadi kalau di dalam tadi yang saya katakan tadi ada langkahnya kan, yang utama kan ada apa, pengkodean. Kalau di teori komunikasi adalah enkode, kemudian tahap utamanya kan 3 itu. Jadi pengkodean, penyimpanan, kemudian yang ketiga apa? Kalau informasi kemudian bisa di pengambilan gitu maksudnya. Jadi kemampuan untuk mengakses dan mengingat kembali informasi yang sudah tersimpan tadi, tentunya di kemudian hari ya. Ya modelnya ya bisa ini, mungkin saudara mengenal yang namanya model berpikir induktif itu ya. Jadi menekankan pada apa, proses konseptualisasi itu. Jadi misalnya tadi dicontohkan apa, membangun pemahaman melalui apa tadi, melalui contoh-contoh itu kan sebenarnya model berpikir induktif. Model berpikir induktif itu dari hal yang khusus atau dari hal yang umum dulu. Mungkin saudara ada teori silogisme itu ya, mungkin berpikir induktif berarti dari yang khusus atau dari yang umum, dari yang Dari khusus yang ke umum atau khusus, dari yang umum ke khusus, dari yang khusus ke umum, itu yang induktif ya. Oke. Jadi ini menekankan pada proses konseptualisasi dengan membangun tadi pemahaman melalui contoh-contoh. Jadi dari yang kecil-kecil kemudian dia akan membentuk suatu konsep yang apa, yang lebih lebih besar gitu. Ya, saya kira itu untuk kemudian yang model yang lain, saya kira model apa, induktif tapi dengan bantuan gambar misalnya. Ini kan bisa melatih apa, keterampilan berpikir melalui kombinasi tadi yang ucapan dengan apa, dengan gambar atau kombinasi antara kata dengan apa, dengan gambar tadi. Bisa juga mungkin model yang ketiga itu sering disebut apa, model pencapaian konsep itu. Kalau ini berarti kan harus bisa memberi contoh, tidak hanya yang positif tadi, juga contoh-contoh yang negatif itu, sehingga akan membantu para peserta didik itu memahami suatu konsep itu. Saya kira tadi sudah disampaikan semuanya ya. Oke. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Yusef, Mas Wawan, dan Mbak Rulita. Oke. Saya kira luar biasa tampilan untuk hari ini. Oke. Nuhun, Oke. Prof. Ini menambah ilmu kita tentang apa? Tentang bagaimana pendidik itu bisa membangun sebuah komunikasi di dalam pembelajaran dengan mendasarkan pada teori pemrosesan informasi. Jadi teori ini sebetulnya kan tidak hanya di pembelajaran, Mas Yusef, ya. Nah, Iya, Prof. komunikasi politik itu harusnya juga itu loh ya. Jadi harusnya, tapi yang terjadi di masyarakat kan tidak itu. Nah, di membangun sebuah komunikasi supaya dipahami sehingga nanti suatu saat bisa di apa ya, digunakan secara maksimal itu. Kalau dulu waktu saya SD itu intinya hanya ngapalke Mas itu ya. Termasuk sampai SMA itu semuanya harus menghafalkan, nggak ada apa, nggak ada tugasan pengamatan itu. Pokoknya guru ngomong terus itu. Bahkan kalau tanya malah dimarahi itu. Jadi nggak boleh itu. Waktu saya jadi sampai SD sampai sampai SMA itu. Nah, jadi ada guru yang ngajar itu ya moco sampai selesai itu moco terus itu. Lah ini berarti kan pemrosesan informasi kan hanya menggunakan tadi yang saya katakan apa, komunikasi yang satu arah ya. Jadi alangkah baiknya tadi ya, yang aksi, interaksi dan komunikasi. Jadi komunikasi yang vertikal, yang horizontal, kemudian yang diagonal, bisa juga mungkin komunikasi apa, yang lintas apa, lintas lintas media bisa juga itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan.
Ini sudah tinggal 4 menit mungkin waktunya. Ya, sekali lagi bahwa eh, pemerosesan informasi di dalam pembelajaran itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah faktor dari peserta didik dan yang kedua juga saya kira faktor dari para pendidiknya ya. Jadi peserta didik itu dari tadi mungkin kemampuan awal, motivasi, kemampuan kognitif tadi. Kalau ini kan sebenarnya kan teori pemerosesan informasi itu kan lebih terfokus pada apa? Pada tadi yang saya katakan membangun sebuah keterampilan berpikir kritis itu. Ya, mulai dari menganalisis, mengetahui, memahami, menganalisis, menerapkan, setelah itu bisa mengevaluasi. Tingkat tinggi itu kan mengevaluasikan. Ya, jadi ini diarahkan untuk apa? Mendorong kreativitas dari para para peserta didik dan juga membangun komunikasi dan kolaborasi. Saya kira itu apa yang terkait dengan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi itu saya kira untuk masa-masa mendatang akan menjadi suatu fokus ya. Di dalam menghadapi suatu kehidupan memang diperlukan itu. Jadi berpikir kritis, kemudian kreatif dan seterusnya. Saya kira itu Mas Wawan ya yang bisa saya sampaikan, Mbak. Terima kasih Mbak Rulita tadi sudah juga menyampaikan. Saya kira bertiga saya kira bagus semua ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Berarti masih ada berapa kelompok ini ya? 2, Prof. 2. Oke. Jadi masih 2. Yang apa yang kelompok yang besok apa yang kelompok ini kelompok 4 ya? Iya, Iya. Prof. Dan kelompok 5 tentang apa? Ya nanti pokoknya dilihat lagi nggih. Saya presensi dulu. Bentar. Oh. Masuk semua Bapak Ibu. Oke, Prof, masuk semua, Prof. Masuk, Prof. Ini pertemuan ke-13 ya. Ya betul. Masuk semua Bapak Ibu. Halo. Oke, masuk. Iya, Prof. Masuk semua. Yang itu yang satu siapa yang Mbak Mbak Fadilah. Fadila ya. Yang nomor 15 ya. Ya, saya kira itu monggo kalau mau diambil gambarnya dulu juga nggak apa-apa. Sudah belum tadi? Belum. Silakan.
Sampun, Prof. Oke, makasih nggih. Saya kira itu untuk hari ini. Insya Allah nanti ketemu lagi minggu depan. Kelompok berapa? Oh, ya pokoknya kelompok selanjutnya. Ya itu, saya doakan mudah-mudahan selalu sehat, nggih, selalu sukses dan tetap semangat, nggih. Oke, saya live dulu ini mau ke masjid. Nanti 3:30 ngajar lagi, nggih. Nggih, Saya Prof. mulai jam Oke, 9, jadi Prof. jam Sehat-sehat, 9, jam Prof. 1, Terima kasih, Prof. kemudian nanti jam 3:30, jam 7 mulai lagi. Oke, oke, monggo bisa dilanjut kegiatan lain. Oke, matur. Nggih, Terima Prof. kasih, Matur Prof. nuwun. Semoga sehat Matur selalu, nuwun, Oke, Prof. Prof. Sehat Terima kasih, saya selalu, tak Prof. Prof. live, nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Live wis di